Mari kita lihat yang kedua. Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 16 kita mulai. Kalau inilah kita khotbahkan, apa yang Anda tahu? Kalau firman-Mu itu pelita dan suluh bagi kakiku, apa yang diteranginya dari ayat 16 ini? Baca pelan-pelan. Diterangi jalan kita dari ayat Yohanes 3:16. Sebelumnya kita baca balik ya. Nanti kita dapat apa yang kita ngerti, apa yang diterangi. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Silakan baca satu orang ayat 16. Yohanes 3:16. Coba kamu baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ya. sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mengalami hidup yang kekal. Ya. Saya baca sekali lagi. Apa yang diterangi dalam hati kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalimat yang pertama, kasih Allah. Ya. Kasih. Ini pertama kita. Kasih Allah. Jadi nggak boleh ada di dalam hatiku mengatakan Allah tidak mengasihi aku. Ini menjadi terang dalam hati kita. Karena begitu besar kasih Allah siapa? Ya? Dunia ini. Iya, dunia ini. Dunia ini dalamnya itu artinya orang yang tidak percaya. Itu artinya dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, orang yang tidak percaya. Jadi kalau begitu nggak bisa berkata di dalam hatiku, Allah tidak mengasihi aku. Gitu kah? Mana tahu di antara kita ini ada di dalam hatinya, Allah tidak mengasihi aku. Dalam ayat ini nggak boleh kita berkata, Allah tidak mengasihi aku. Karena firman Allah mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia di sini orang yang tidak percaya. Ya, jadi orang tidak percaya dikasihi. Karena kita ini kan egois. Jadi pengertian kita tentang terang tadi nggak mantap. Iya ini. Allah mengasihi orang yang tidak percaya. Karena kasihnya inilah. Makanya pergi aku kemana? Ke Pak Barat. Ya. Ini yang kita tahu. Kalimat berikutnya apa yang kita tahu? Jadi nggak bisa orang muda katakan tidak ada yang mengasihi aku ya. Berarti Anda tidak membaca Alkitab. Waktu Anda membaca Alkitab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia di sini orang yang tidak percaya. Jadi tidak ada yang di dunia ini tidak dikasihi oleh Allah. Karena itu kedatangan mereka ke Pak Barat menyatakan Allah mengasihi Anda. Makanya Allah mengutus kami menyatakan kasihnya itu kepadamu. Walaupun kamu tidak percaya. Ini jelas. Ini Allah mengasihi yang tidak percaya. Ini bukan Allah mengasihi anaknya, bukan. Itu berbeda nanti. Makanya di sini kalimatnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan umat Israel. Bukan orang gereja. Dunia di sini orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya ini, kamu dikasihi oleh Allah. Untuk itulah aku datang kemari.
Maka tadi kita berdoa, beri aku kekayaan supaya aku bisa menyatakan kasih Allah yang ada padaku ini kepada orang yang tidak percaya ini. Ya. Dunia di sini orang yang tidak percaya. Jadi kalau Anda orang yang belum tidak percaya, hari ini Allah katakan kepada saudara, Allah begitu besar mengasihi aku yang tidak percaya ini. Ya. Oke, kalau gitu bagaimana lanjutnya? Poin berikutnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kedua, ada kasih, ada kasih. Ya. Ada kasih, namanya kan kasih ya. Ada kasih, maka datanglah anaknya Yesus ke ya, sederhana ya. Iya, Allah mengasihi, Allah memberi. Iya, siapa yang dia beri? Anaknya sendiri. Oke, mari kita lagi baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar aku orang yang tidak pernah ke gereja. Bisa ya? Orang penyembah berhala. Orang duniawi. Mabuk narkoba. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam kasihnya itu dikaruniakannya anak yang tunggal. Tujuannya sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketiga, tujuan kasihnya itu apa? Iya, ini dia. Ya, tujuan kasihnya ya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa, tetapi meroleh hidup yang kekal. Syaratnya ini harus kata percaya. Nah, sekarang kita membicarakan soal kata percaya. Siapa yang kita percayai supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Baca dalam Alkitab ini. Supaya kita bisa lepas dari kebinasaan, kita harus percaya kepada siapa? Tadi kan kita sudah diterangnya, Allah mengasihi orang yang tidak percaya. Allah mengasihi orang penyembah berhala. Allah mengasihi orang yang tidak pernah ke gereja. Dengan apa? Dengan diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya orang yang percaya itu tujuan kasihnya supaya memperoleh hidup yang kekal. Dengan syarat apa? Kata lawan percaya apa? Tidak ya. Tidak. Ini dia. Siapa yang kita percaya di sini? Allah? Ya, yang kita percaya itu adalah anaknya, itulah Tuhan Yesus sendiri. Ke sini kita percaya. Tadi kita tidak percaya. Makanya ada jimat kita. Tadinya kita tidak percaya, maka kita menyembah berhala. Tadinya kita tidak percaya. Sekarang menjadi percaya ke sini. Orang yang percaya ke sini, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi. Saya berani mendoakan jemaatku kaya. Itu nomor satu kekuatan iman perjanjian ini. Karena kalau kita tidak kaya, seperti tadi, tak bisa nyewa rumah pun. Jadi itu pegangan iman kami. Kawan kita yang Tibet itu $2.000 sekali dia kemarin. Sekarang kamu tahu dolar tinggi kalian, 16-17. 2.000, di atas 30. Jadi kalau kami sih, aku yakin, doakan supaya kamu kaya. Kaya artinya bukan untuk aku. Supaya ada yang bisa, tadi kita akan bagikan radio. 1.000 itu 100 juta itu. Bukan sedikit. Sekali transaksi 20-an. Makanya di sini kata kuncinya. Tapi itu tidak akan memberikan hidup yang kekal. Tapi ini yang memberikan hidup yang kekal. Jadi pakailah alat itu
supaya kasih Allah itu sampai. Cukupkah? Jadi kalau kamu khotbahkannya ini, siapa yang dikasih Allah? Kamu yang tidak percaya. Maukah kamu mempercayai dia supaya kamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Oke, belum mantap aku khotbah, aku pikirkan gitu ya. Bagaimana menceritakan percaya di sini gitu. Tadi waktu kita berbicara soal doa, ada ceritanya, storytellingnya Elia ya. Elia. Nah, ini pun ada storynya di atas. Mari baca ke atas. Ya. Cerita orang percaya di sini yang dikasih orang berdosa itu ayatnya yang ke-14. 14, 15. Duluan storynya di atas, baru kesimpulannya 16. Di atas sudah lihat. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Dengan demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Tahu kamu cerita itu? Kalau belum, tuliskan saja Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Ini ceritanya. Jadi percaya di sini bisa kamu buat ceritanya dari Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Bagaimana Allah mengasihi umat Israel dengan ular tembaga ini. Di mana waktu umat Israel berbuat dosa, datang ular dipatuknya orang itu. Baru Tuhan katakan kepada Musa, buat ini ular tembaga dan ditinggikan supaya setiap orang yang melihatnya percaya kepadanya dan dia tidak akan mati lagi. Kamu baca cerita itu. Baru ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi ceritanya 14, 15, masuk 16. Itulah sekarang Yesus yang ditinggikan itu. Tujuannya supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah ya? Oke, sekarang. Karena ini sudah biasa, kan sudah bisa kamu khotbahkan atau belum? Jadi bisa kamu khotbahkan kasih Allah? Oke, mungkin kamu dua katakan. Kasih Allah itu dua segi, bisa ya? Kan pernah masih. Satu sisi kasih Allah secara jasmani, gitu ya. Iya, jasmani. Maksudnya jasmani apa, Pak? Ya, sehat-sehat. Kan itu kasih Allah. Ya, kita sehat-sehat tahun 2000 ini. Itulah tandanya Tuhan mengasihi kita, gitu ya. Ya, tapi sehat-sehat ini ujungnya kemana? Tidak sehat lagi, jangan kasar kasih kan gitu ya. Iya. Tapi kalau kasih yang ini kita miliki, itu sementara, tidak lamanya. Tetapi ada kasih secara, apa kita bikin? Rohani saja lah ya. Iya, secara rohani. Ya. Ini rohani, sesudah ini tidak berlaku lagi. Sehat ini kapan berakhir? Ya, kita harap saja kita semua seperti Jimmy Carter. Jimmy Carter, Presiden Amerika yang baru meninggal. Genap umurnya berapa? 100 tahun. Semua orang menghormati penguburannya. Aku tonton. Jimmy Carter, Presiden Amerika, sehat sampai umur 100 tahun. Sesudah itu berakhir datanglah kekekalan. Inilah tidak di iya, bayaran ini haruskah kayu salib. Jasmani ini hanya dengan perkataan. Beranak cuculah bertambah banyak. Ambil roti, Tuhan Yesus berkati, semuanya menjadi sisa 12 bakul. Tapi untuk rohani, dia harus mati di kayu salib. Ditambahkan lagi. Kalau gitu, kasih Allah yang lebih besar yang mana? Yang di atas ini atau yang di bawah ini? Oh, mau kan Pak? Yang ini aja. Jadi yang ini nggak usah. Oh ya, dua-duanya saja. Kenapa kita tanggung-tanggung? Tadi kita kan nggak jujur. Orang berdosa ini salah satu tidak jujur. Aku kan jujur. Ya, langsung aku bilang sama dia, kalau aku sehat, aku berangkat. Kalau tidak, aku tidak. Karena bukan kubayangkan senantiasa sehat. Karena ini hukum. Ini rohani. Ini yang sampai selama-lamanya. Bayarannya ini anaknya yang tunggal ini.
Kalau ini gampang kali dia. Ya, gampang kali. Harga di dalam tahun baru. Cabai rawit 60.000. Hore, kata kampungku. Kau tadi berapa cabaimu nak aku bilang? 2 goni, umpamanya 1 goni katanya, kan bisa ya? Ini di sini dia. Ini sehat itu. Ya. Jadi kalau kita sudah tua, aku kasih tahu rahasia doaku. Ada aku berdoa, Tuhan sudah lama dia sakit. Ambil ajalah nyawanya, menderita kali dia. Inilah doaku tahun baru. Karena kuliah sudah terlalu berat. Berarti yang ini kita tidak minta. Ini yang kita minta. Jadi kasih Allah itu yang di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini kasih yang mana? Ya, secara rohani supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, bisa. Ya, makanya kemurahannya ini, tugas kalian itu kurasa tercapai untuk misi. Makanya namanya karena kemurahan Tuhan. Kalau enggak bisa jadi. Karena ini kan transisi kami berangkat ke Tibet. Beli tanah saja payah. Karena anaknya aku sekolahkan baru dikasihnya tanah ini. Jadi enggak ada lagi tawar menawar. Kalau kamu bayar, kalau tidak. Tapi anakku ini maunya sekolah. Begitu 1 bulan sekolah, dia langsung diterima dia di Jogja. Akhirnya yang berapa mau ambil Pak katanya. Kalau enggak ada tempat beli tanah. Ya, makanya namanya kemurahannya. Karena aku mau membangunnya di Batam. Karena Batam itu transisi ke luar negeri. Sekarang Batam tidak berfungsi karena penerbangan lewat Kuala Lumpur. Kami lihat globalnya berubah ya. Ya, jadi ini kasih tadi. Jadi kalau kita mau mengkhotbahkan, ceritakanlah 2 kasih. Jangan pula kita ceritakan Lazarus yang borok-borokan, terus kan nggak enak. Padahal kita perlu kaya kan gitu. Makanya tadi waktu mereka cerita, aku langsung dalam hatiku, Tuhan beri dia kaya. Supaya apapun bisa dikerjakan sejauh Tuhan katakan. Makanya aku singgung, itu bukan sedikit. Kalau 1000 radio itu 100 itu sampai. Ya, kalau bisa. Kan ini untuk menyampaikan kasih yang ini. Jadi bisa kamu bedakan bedanya. Ya, kalau ini jasmani, ini rohani. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau ini cuma kita dapat, ya pasti kamu ingat ayat berapa itu? 1 Korintus pasal 5 ya, 15. Kalau dalam dunia ini aja kau berharap apa katanya? Aku nggak suka ayat itu. Aku nggak suka ayat itu. Aku lebih suka ayat ini, kan ayat ini tidak menyinggung ini, tapi dia mengutamakan ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan ada yang kubaptis, lengket dia di situ. Kenapa kamu dibaptis? Aku bilang, aku yakin Pak, dengan gaya remajanya yang anak SMA aku rasa dia. Aku yakin Pak, Matius 6:33 ini pasti akan jadi dalam hidupku. Apa ayat itu? Aku bilang, kelak. Jadi coba kamu ceritakan, pernahkah ini terjadi dalam hidupmu? Aku bilang, diceritakannya semua dalam hidupnya. Oh, ada juga anakku yang muda ini berani pegang firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah menjadi suluh. Diceritakan di sekolah. Mana ada anak-anak SMA ceritakan firman Tuhan sama kawan-kawannya, yakin dia apa yang dikatakannya jadi. Dan kawan-kawannya itu dia mendengarkan dia. Wah, ada kuasanya aku lihat dia. Walaupun dia masih muda, tapi karena dia percaya apa yang dikatakan firman Tuhan tadi menjadi pelita bagi kakinya. Sudah bisa kamu khotbahkan Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia orang berdosa, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Oke, satu lagi ke bawah. Ini ke bawah ini. Ketutup dalam cerita ini ayat 36. Ayat 36. Waktu aku baca-baca, inilah ceritanya Nikodemus katanya. Cerita Nikodemus ini berakhirnya di sini katanya. 36. Dah, kita lihat. Barang siapa percaya kepada anak, jadi percaya kepada Tuhan Yesus ya, ia beroleh hidup yang kekal. Diulanginya ya. Ya, makanya aku bilang sering ulang-ulangi supaya lengket. Disambungnya. Tetapi Yohanes ini sering gelap dan terang.
Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan apa? Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Pernah kamu bahkan murka Allah? Atau belum? Murka Allah bagaimana? Kata apa? Iya, ada tetap. Iya, tetap. Waktu ku baca-baca buku orang, apa itu murka Allah itu? Kupikir. Oke, supaya jangan gampang. Sesudah kejadian pasal 3, apa yang terjadi kejadian pasal 3 Adam dan Hawa? Ya, kami ingat murka Allah kepada Adam dan Hawa? Ingat ya? Ya, satu. Waktu Adam berbuat dosa itu kan cerita di Kaban Cahaya. Ya, tapi bahasa karo ya. Ya. Tadi mau khotbah aku di sini kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 kamu terus kata Tuhan kurasa. Enak kamu rasa ceritakannya. Tukar cerita untuk kemurahannya. Makanya kutukar. Tapi kulangi sedikit. Kenapa Adam dan Hawa ini takut dia berjumpa dengan Tuhan? Ini kata tetap. Begitu dimakannya buah batang kayu itu, langsung dia ketakutan jumpa dengan Allah. Itu yang tetap. Waktu datang pun, sesudah itu kan dibuatnya lagi bajunya ya. Jadi semua orang yang tetap di bawah muka Allah itu mencoba cari jalan keluar. Tetapi yang memberikan jalan keluar nanti siapa? Allah sendiri. Makanya tetap murka Allah mulai dalam zamannya Adam. Sekarang juga tetap murka Allah apa yang terjadi dalam ibu-ibu. Kalau kamu baca kejadian pasal 3. Apa murka Allah yang tiap hari menimpa ibu-ibu atau dia melahirkan? Ya ini tetap. Ini enggak berubah. Ini enggak akan tetap ada. Jadi murka Allah itu tetap setiap anak-anak dilahirkan ke dunia ini. Untuk mengingatkan bahwa murka Allah ini belum pernah dicabut dari hati manusia. Tetap ada dihantui dengan ketakutan, kematian, dan kesusahan. Di mana lagi murka Allah dalam kejadian pasal berikutnya? Pasal 4 ya. Di mana si Kain membunuh? Ya, itu pun takut ya. Ya, akhirnya murka Allah kepada si Kain. Sudah itu di mana lagi murka Allah? Kejadian pasal kejadian. Pasal 6 ya. Murka Allah terhadap air bah. Ya, dan seterusnya. Demikian juga nih nanti di dalam perjanjian baru. Murka Allah dan murka Allah. Kapan murka Allah ini terjadi? Murka Allah tetap ada di atas orang yang tidak taat kepada anak. Jadi kapan berakhirnya murka Allah ini? Nah, waktu terjadi inilah. Murka Allah ini tetap terjadi sampai Galatia pasal 3. Pernahkah baca itu? Di sini berakhirnya. Galatia 3:13. Di situ berakhirnya murka Allah. Murka Allah itu sama dengan kutuk. Nah, makanya waktu Yesus disalibkan, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Disinilah selesai murka Allah itu. Makanya muncul nanti yang gampang ya. Karena waktu ku baca buku, enak juga ku rasa. Dunia sekarang katanya. Jauh dia lebih senang mengkhotbahkan kejadian pasal 3. Apa? Kasih? Iya. Yohanes 3:16 ini semua dunia tahu. Tapi Yohanes 3 ayat 36, nggak semua orang tahu tentang murka Allah tetap ada di atasnya. Bagus juga aku pikir. Ya, karena kami mengharapkan yang baik, bukan mengharapkan murka Allah. Walaupun murka Allah yang menimpa diri kami. Baru terpikir aku tadi malam waktu membacanya. Mungkin di sini mungkin salahku, aku pikir. Kasih Allah terus,
Tapi nggak pernah khotbahkan apa? Murka Allah. Karena sudah pengalaman kita tadi kan 2 kali ya. Waktu kita di perapat, siapa yang punya jimat nggak bisa perjamuan kudus kan? Terjadi mujizat di tengah-tengahnya, bertobat dia. Kemarin juga di Kabanjaya sama. Siapa yang punya jimat nggak bisa ikut, kan nggak mengasihi aku itu. Baru aku nggak, bagaimana Pak begini? Oh, itu keluar kampung, kan nggak mengasihi. Tapi terjadi kasih. Disorong-sorong ini, Allah mengasihi kamu, Allah mengasihi. Begini bilang. Entah ulin kampung, bahkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nggak sebanding. Mana kamu lebih enak dengarnya? Yang ini atau yang ini? Jadi yang mana yang terjadi? Yang ini terjadi ataukah ini yang terjadi? Jawabnya lagi apa? Mudah-mudahan ini. Karena kan 2. Waktu di sana itu, aku kan nggak tahu waktu itu. Rupanya jimatnya itu bukan sedikit, puluhan juta harganya. Itu waktu kita di perapat, emas. Jadi mulai umumkan tengah hari, dia sudah bergumul. Bahwa nanti malam ada perjamuan kudus. Yang punya jimat tidak boleh ikut. Nanti waktu perjamuan kudus Anda nggak usah masuk ke dalam, tinggal aja di kamar. Kita kan Wisma Metodis pakai. Ya, dia pemimpin, dia bukan orang biasa. Mulai dia sudah ketakutan. Ambil atau tidak? Buangkan ini atau ikut Yesus? Singkat ceritanya, sampailah jam 8 malam, jam 9 malam kan. Nah, sebelum dia masuk ke dia itu, diambilnya lah emas ini. Disitulah dibuangkannya. Dan disitu dia lahir kembali. Kemarin juga sama. Siapa yang punya jimat tidak bisa ikut. Dia datang ke depan. Aku bilang tidak bisa. Ini sekarang kasih Allah tiap hari. Tapi kasih Allahnya bagaimana? Enggak dapat. Akhirnya dapatnya. Mana tahu nanti pengkhotbah ini mulai mengkhotbahkan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu apa khotbahnya? Kasih Allah atau hukuman? Cuma Niniwe akan dibinasakan, ditunggang balikan 40 hari lagi. Itu aja dia. Kita khotbah kasih tiap hari. Kasih nggak tercapai. Yang mana yang benar coba? Makanya kalau gitu di sini kita berhenti. Murka Allah tetap ada di atas Anda. Aku kan mencari di mana Tuhan mau. Tadi kan kita katakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Sudah ku coba firman Tuhan jadi pelita bagi kakiku. Kalau ku izinkan semua ikut perjamuan kudus sama jimatnya itu nggak ada yang bertobat. Ini jangan masuk, kamu bilang puluhan juta pun nggak berani dia masuk pintu itu. Dan dia ikut Yesus, dibuangkannya dulu. Ini kesaksiannya. Dan sesudah itu dia rajin kali baca Alkitab. Makanya kalau dulu sebelum latihan kayak gini, aku sudah nunggu di depan. Nanti datang dia cepat untuk mempelajari Alkitab. Sebelum jemaat datang. Jemaat nggak banyak, nggak sebanyak ini kita pada waktu itu. Sedikit kali orang yang waktu itu. Ini juga demikian. Aku bisakah perjamuan kudus Pak? Oh nggak bisa. Kalau ada jemaat dulu, kamu di pihak iblis ya, sebelah sana kamu. Diam dia pergi. Baru dalam hatiku, karena nggak dibawanya itu. Kalau nggak maunya dibuangkan itu. Coba tanya dia. Nanti sampai di rumah bagaimana? Mau dia. Ini enggak. Kasih Allah. Kasih Allah. Kasih Allah. Tapi nggak jadi-jadi kasih. Tetap murka Allah di atasnya. Makanya apa? Doakan Pak, doakan Pak. Katanya. Karena ini yang tetap terjadi. Bukan ini yang terjadi gitu. Itulah akhirnya di sini. Apa yang kamu tanya coba sebelum kita akhiri tutup. Supaya murka Allah tetap di atas kita sampai selama-lamanya. Enggak lah, doakanlah Pak, enggak pun jadi, doakan saja lah. Ya bisa. Mari kita baca pelan-pelan. Mana tahu kita ini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Itu mengulangi pasal 3 ya, ayat 16. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, jadi Yohanes enggak pernah dikatakannya percaya berpisah dengan taat. Yohanes satu kata cuma dia tahu. Percaya sama dengan taat. Percaya itu taat artinya sama Yohanes. Kalau sama kita percaya artinya berbeda. Bisa ku percaya, tapi Nabi saya. Walaupun berbuat dosa tetap juga berani ngapain? Berdoa. Lebih jago anak SMP.
Anak SMP nggak baju seragam, langsung satpamnya katakan apa? Oh, katanya orang Kristen berani, orang Kristen berdosa pun Tuhan Yesusnya terus. Kalau anak SMP, ya nggak baju seragam kan katanya. Iya Pak katanya. Hah? Langsung dia pulang. Kita tidak. Makanya tadi kita Nabi saya tadi berdoa pun dia terus dia berbuat dosa, baru dia dikasih tahu. Enggak, aku dengar, jauh aku terpisah dari kamu, bukan karena aku enggak bisa, tapi karena dosamu itu. Dilanjutkannya terus. Nah, dalam inilah kita coba pikir. Kalau begitu apa bedanya percaya dengan taat? Enggak bisa dibedakan percaya dengan taat. Sama. Bagaimana bisa? Aku percaya kepada pesawat, tapi enggak taat aku. Aku percaya. Di luar aku, bagaimana mungkin? Kalau percaya, taatlah. Duduk, ikat pinggang, apa ya? Kita berangkat. Taat kulihat semua. Karena percaya. Jangan lagi pisahkan dulu. Percaya sama taat itu satu kata. Ya, jadi kalau orang yang tidak percaya, tidak taat, murka Allah tetap ada di atasnya. Murka Allah yang mana? Murka Allah Adam dan Hawa. Dia pasti takut berjumpa dengan Allah. Sampai di sinilah aku cuma bisa khotbah. Yuk. Selesai. Kalau ada mau kamu tanya, aku percaya Pak, tapi nggak taat, nggak mungkin ya, itu nggak mungkin. Percaya sama dengan artinya taat. Nggak ada yang percaya tapi tidak taat dalam Alkitab. Tadi aku bikin ilustrasinya sederhana. Anak SMP punya seragam. Pasti dia tahu dia tidak punya seragam, dia pasti akan tidak masuk. Karena nanti pasti datang, gurunya mengatakan, bagaimana seragammu? Kan gitu ya. Ya, pasti dia pulang, ambil seragamnya, baru duduk bersama-sama. Itulah artinya murka Allah tetap ada. Sekarang kalau Galatia 3:13, belum baca? Karena ini sedikit, mari kita baca. Sudah itu kita akhiri kebaktian ini yuk. Galatia 3 ayat 13. Ini arti salib bagi Yesus. Memikul kutuk. Murka Allah. 13 baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi lepas kita dari kutuk. Ya. Kutuk yang ada, tahu semua kutuk ya dari hukum Taurat. Ya. Kalau kau makan buah ini kau akan mati kan gitu ya. Jadi waktu kita menerima itu, kutuk itu lepas dari kita. Makanya barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Kutuk itu berakhir gitu. Ya, tetapi kalau orang yang tidak taat, kutuk itu tetap ada di atas dia. Kapan ada? Sejak mulai Adam dan Hawa berbuat dosa, tetap menekan hidupnya. Takut berjumpa dengan Allah. Nah, jadi kalau Anda tanya, itulah sebabnya. Makanya aku tidak buat pengakuan dosa setiap minggu. Karena kutuk pengakuan dosaku tadi sudah selesai. Makanya tidak kubuat setiap hari minggu pengakuan dosa. Dan tidak kubuat pengakuan iman rasuli. Tetapi yang kubuat adalah firmanmu itu apa yang kau katakan jadi dalam hidup kami. Supaya jangan nanti kamu heran kalau nanti datang ke sini mereka buat itu. Dan itu kupelajari secara khusus pada waktu itu. Kutuk telah selesai. Kalau sudah diakukan dosanya sudah diampuni. Selesai, tidak usah lagi diulang-ulang. Maka dunia ini sudah terkutuk. Tetapi Yesus sudah terkutuk karena aku. Karena itu kutukku sudah selesai. Tidak lagi menimpaku. Dosa-dosa nenek moyangku tidak lagi menimpa hidupku. Karena sudah terkutuk dan sekarang sudah diampuni. Aku telah ditebus dari cara hidupku yang sia-sia, yang kuwarisi dari nenek moyangku. Bukan dengan barang dan emas dan perak, tapi oleh darah Kristus. Itulah dalamnya pengampunan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Makanya terkutuk itu. Itulah maka kita beribadah hari Minggu. Karena kita bukan lagi di bawah kutuk hari Sabat. Hari kebangkitan. Itulah yang bisa aku sampaikan dalam pertemuan tahun baru kita ini. Jadi bisa kamu khotbahkan, itu apa di sini? Mulai dari kitab
dia. Setiap hari kita mengetahui itu. Cukup kita doa. Kami datang menyembah Dikau. Dengan firman-Mu itulah menjadi pelita. Bagi orang yang belum menerima Yesus, maka kutuk itu ada di dalam hidupnya tiap hari. Tetapi bagi kami, karena Kristus telah terkutuk di kayu salib, maka kami tidak lagi dikutuk. Itulah kasih Allah yang terbesar dalam hidup kami, memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi kalau kami berdoa, supaya kami diingatkan, kalau ada dosa, supaya kami mengakuinya, supaya Tuhan tidak terpisah dari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau mengajari kami, firman-Mu itu menjadi pelita, mengajari kami dalam hidup ini. Berkatilah pelayanan dalam tahun 2025 ini. Tambahkan orang yang terkutuk, boleh menerima berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa kita, dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang sudah menanggung kutuk kita di kayu salib, dan Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita, baik menyatakan dosa, demikian juga menyatakan pengampunan, akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Amin.